Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan saya Pak Aman Saleh dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar bersama dengan anak kelas 5, yaitu pelajaran yang keempat, bulan Ramadan yang indah. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Ayo berdoa, dimulai. Baik anak-anak, pada bulan Ramadan itu ada sebuah ibadah yang paling mulia. Ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Ya, puasa itu berasal dari kata saum yang artinya menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, nafsu, dan menahan diri dari berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut syarah, puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam, karena perintah Allah semata dan disertai dengan niat. Jadi, puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, dilakukan dengan niat dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa, terutama berpuasa di bulan Ramadan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi jelas ya, ketika bulan puasa, bulan Ramadan itu hukum berpuasa adalah wajib. Puasa hukumnya wajib ya ketika di bulan Ramadan. Wajib itu artinya ketika dikerjakan akan mendapat pahala. Namun apabila ditinggalkan atau tidak dilakukan itu akan berdosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hadiah kepada orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan predikat takwa seperti yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, takwa itu ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari ataupun menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa itu hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak ia akan memperoleh taman-taman surga yang sangat indah serta akan bahagia selama-lamanya. Nah, itu adalah hadiah orang yang berpuasa. Yaitu apabila kita berpuasa secara sungguh-sungguh, ya kita akan mendapatkan predikat takwa. Nah, berikutnya lagi, ketika berpuasa kita itu tidak boleh asal berpuasa, namun ada ketentuan-ketentuannya. Adapun ketentuannya sebagai berikut, yaitu syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, berakal sehat, ya artinya akalnya sehat, tidak gila. Lalu yang kedua, sudah baligh atau dewasa. Nah, kalau kalian gimana? Kan masih anak-anak. Nah, kalau kalian ya belum wajib untuk berpuasa, namun ya sangat diharuskan untuk berlatih berpuasa ya, berpuasa semampunya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kuat berpuasa. Nah, apabila misalnya ada orang yang sudah sepuh atau sudah tua, nah itu kan tidak kuat berpuasa. Nah, itu bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Lalu ketentuan yang berikutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Nah, apabila
puasa kita itu ingin sah, ya kita harus beragama Islam. Nah, kalau ada orang yang beragama Islam ikut berpuasa, itu puasanya akan sia-sia, ya puasanya akan tidak sah. Lalu yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, tamyiz atau mumayyiz. Nah, itu artinya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, itu namanya tamyiz atau mumayyiz. Yang keempat, suci dari haid, ini bagi perempuan. Lalu syarat sah yang kelima, yaitu dalam waktu diperbolehkan berpuasa. Artinya ketika kita berpuasa itu ada ketentuannya, ya misalnya seperti di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis. Nah, itu kan ada waktunya. Kita tidak boleh berpuasa secara terus-menerus, berpuasa sepanjang tahun, itu tidak boleh. Lalu ketentuan yang berikutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, berniat ini ketika malam hari ataupun ya sebelum terbit fajar, ya itu adalah waktu kita untuk melakukan niat. Sedangkan rukun yang kedua adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Adapun untuk niat puasa Ramadan yaitu sebagai berikut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma hudin an adai fardi syahrir ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat puasa, itu puasa ketika di bulan Ramadan. Sedangkan ketentuan yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, di antaranya makan atau minum dengan sengaja. Nah, ketika kita makan ataupun minum dengan sengaja itu otomatis puasa kita akan batal. Lalu bagaimana kalau kita makan atau minum itu tidak sengaja? Misalnya ketika berpuasa kemudian lupa minum, lupa makan. Nah, itu berarti ya puasanya tidak batal karena kita makan atau minum secara tidak sengaja. Nah, di sini yang membatalkan adalah makan dan minum dengan sengaja. Lalu muntah, ya muntah dengan sengaja. Haid atau melahirkan bagi perempuan itu juga akan membatalkan puasa. Terus hilang akal, gila, serta murtad, keluar dari agama Islam. Nah, itu jelas ya otomatis akan membatalkan puasa. Sedangkan berikutnya yaitu adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, ketika kita berpuasa, kita kan tujuannya untuk mencari pahala, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa hal yang apabila kita sedang berpuasa, kita melakukan hal tersebut, itu puasa kita akan rusak, ya pahalanya akan berkurang atau bahkan tidak memperoleh pahala. Nah, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Misalnya seperti berdusta, berbohong, menghina, ya madani, memfitnah, berkata kotor, ngomong saru, berkelahi, atau bertengkar. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, kita puasanya akan tetap sah, namun pahalanya akan berkurang atau bahkan bisa tidak memperoleh pahala, hanya memperoleh lapar dan haus saja. Nah, ketika kita sedang berpuasa, alangkah baiknya hal-hal yang seperti ini itu dihindari. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat puasa. Nah, ketika kita berpuasa itu banyak sekali manfaatnya loh. Di antaranya yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu untuk melatih kejujuran. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Nah, ketika kita berpuasa, kita kan merasakan haus, merasakan lapar. Nah, dengan seperti itu, ya secara tidak langsung kita sudah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki makanan ataupun
dapat yang memenuhi kebutuhan pokok. Nah, dengan seperti itu kita bisa menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama. Lalu manfaat yang keempat, dengan berpuasa kita akan menjadi sehat tubuh kita baik jasmani ataupun rohani. Sedangkan yang kelima yaitu melatih kesabaran ataupun pengendalian diri. Nah, itu ya adalah sedikit dari saya ya pelajaran yang keempat, bulan Ramadan yang indah. Silahkan ya nanti kalian materi ini ditulis pada buku tulis kalian, kemudian dibaca dan dipahami kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.